Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Nah teman-teman, ada sebuah video di mana seorang muslim masuk ke dalam gereja lalu didoakan oleh sang pendeta. Lalu apa yang terjadi saudara? Inilah videonya yang berikut ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Apa yang mau didoakan Bapak? Pulih. Matanya lihat. Dalam nama Yesus. Urapi. Bapak buka mata. Ya. Terang. Bapak lihat tambah terang, lihat. Ada perubahan? Hah? Ada. Haleluya. Bapak ini bersaksi. Bapak bersaksi. Tadi dipakai kacamata. Dia bilang sekarang dia makin terang. Ya, Bapak ini mau bersaksi. Nah, setelah didoakan apa yang terjadi? Matanya jadi bisa terang. Tenang. Sampai ke sana. Tadinya nggak bisa. Nggak bisa, tapi kabur. Sekarang jelas. Haleluya. Mungkin Anda tahu siapa yang ngomong ini, karena suaranya khas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Maka sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri, wa in zana wa in saraq, biar berzina, biar mencuri, masuk surga. La ilaha illallah Muhammad. Ini bisa ya Ustadz menukilkan hadis semacam ini? Ya lebih baik, berarti lebih bagus ateis daripada masuk Islam. Kan gitu logika berpikir yang benar. Apa gunanya itu agama? Padahal agama itu adalah menjaga marwah, menjaga kehormatan manusia. Tetapi seorang ustadz seperti Somad bilang, memang hadisnya ada. Hadisnya jelas itu. Tetapi tidak pantas lagi diajarkan di dunia modern sekarang ini bahwa masuk surga itu adalah orang-orang yang beramal baik, bukan beramal buruk. Memang muslimin itu semua pasti masuk surga. Apalagi di akhir katanya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah, masuk surga. Pertanyaan saya, Somad, apakah Muhammad ketika meninggal mengucap la ilaha illallah? Kalau ada satu ayat Al-Quran ataupun hadis atau sejarah Muhammad mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal dunia, saya masuk Islam lagi. Nggak ada. Muhammad malah ngomong yang lain. Di satu kalimat dia masih bertanya, nanti giliran siapa? Katanya. Hari ketika mau meninggal itu, giliran siapa yang dipikirnya? Tetapi banyak hadis, banyak cerita. Dia bilang ummati. Pret. Umat apa? Dia mengingat tentang umatnya yang porak-poranda, cerai-berai. Istrinya Aisyah itu
telah menghabisi banyak nyawa. Perang saudara antara Aisyah dengan Ali. Perang Jamal. Ratusan penghafal Al-Quran. Ngek. Umati apa? Apa karena perang saudara itu? Sahabat-sahabatnya. Nggak ada yang meninggal normal. Abu Bakar diracun. Umar ditusuk perutnya. Utsman, mertuanya itu, lagi baca Quran, ngek. Dibantai oleh orang. Dan juga Ali bin Abi Thalib dibantai oleh sesama muslim, seorang pejuang. Istrinya Ali bin Abi Thalib, anak dari Muhammad, Fatimah, digencet pakai pintu oleh Umar bin Khattab waktu perebutan kekuasaan. Lalu apa gunanya la ilaha illallah di situ? Muhammad nggak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia perintahkan itu. Semuanya perintahnya bertentangan satu dengan yang lain. Muhammad ini nggak ada perintah yang benar. Turun ayat Al-Quran, poligami hanya boleh 4. Muhammad bisa dikatakan teladan kayak begitu, dicontohi kayak begitu. Nggak pantas mengikuti teladan Muhammad. Apalagi debat di TikTok. Moral katanya. Oke. Lari ke moral. Ya, cari perkara sendiri. Nggak ada moral Muhammad. Dalam hal apapun, berdebat di TikTok. Debat di YouTube. Ya paling senangnya bikin video. Saya tidak perlu pakai debat-debat segala. Yang jelas kita sudah menguasai baik di TikTok maupun di YouTube. Tinggal sekarang ini dengan YouTube kita bisa menggugah perasaan orang dan dia bisa menonton video-video saya yang berseliweran di mana-mana. Bahkan sampai saya meninggal dunia sekalipun, video saya tetap akan dibahas oleh baik Muslim maupun Kristen. Ini saudara-saudara, agar bisa dimengerti bahwa framing Muhammad ini, ustadz semacam ini ngaco berat, saudara. Oh, mana lagi video saya tadi? Jangan-jangan HP saya pecah. Semua orang katanya masuk surga. Yang benar aja. La ilaha illallah katanya. Sama ngawurnya. Enggak kiai laki, yang perempuan juga, ustazah juga ngawurnya minta ampun. Ya? Nah, coba. Apakah semua orang Islam ini nanti masuk surga? Masuk surga. Walaupun tidak beriman, tetap masuk surga. Itu kepercayaan kita. Ada orang yang maksiat, orang tak sholat, orang yang tidak ibadah, apakah dia masuk surga? Selagi dia Islam, dia tetap masuk surga. Apakah semua orang Islam ini nanti masuk surga? Masuk surga. Walaupun tidak beriman, tetap masuk surga. Itu kepercayaan kita. Ada orang yang maksiat, orang tak sholat. Ceramah di masjid seperti itu. Kalau begitu ustazah, enakan jadi ateis sekalian. Ateis nggak peduli lagi dengan agama, tapi dia tetap berbuat baik. Orang ateis malah lebih bagus amalnya, perbuatan etika moralnya daripada Muslim.
sekalipun dia sholat, sekalipun dia berpuasa. Orang ateis cakep-cakep dalam etika perbuatannya, sifat-sifatnya lebih santun, lebih baik daripada muslim. Begitu Ustazah. Apalagi jadi orang Kristen ya lebih enak. Pengharapan itu lebih bagus. Masuk Kristen itu umpama nanti enggak ada surga setelah kita meninggoy, orang Kristen masih punya harapan daripada orang Islam ataupun orang ateis. Jadi begitu Ustazah, jangan diulangin lagi ceramah seperti itu. Walaupun ini potongan, saya yakin kesimpulan kamu itu adalah kesimpulan yang salah, saudara-saudara. Demikian juga somat ini. Wa in zanat, kalau dia berzina, masuk surga. Selama dia masih Islam. Selama dia masih mengucap kalimat la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Bohong somat, bohong ustazah, sama bohongnya. Ya inilah hasil dari ajaran nabi palsu, kitab suci palsu, ajaran buatan Muhammad, ibadah yang dikarang oleh Muhammad itu nyata sekarang saudara. Demikian video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan bantu pelayanan Indonesia bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana para non-Kristen masuk ke dalam gereja, mereka mau disembuhkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang pendeta yang terus mendoakan mereka, dan apa yang terjadi saudara, mereka disembuhkan dan dipulihkan penyakit mereka oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa tidak semua orang yang datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena ketika Yesus selama 3,5 tahun ada banyak orang yang ikut Yesus Kristus datang berbondong-bondong kepada Yesus dengan motivasi yang berbeda-beda. Mereka memiliki motivasi yang berbeda-beda tanpa mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus, terutama karena motivasi duniawi dan kepentingan pribadi, bukan karena ingin mengenal pribadi Yesus Kristus sesungguhnya. Berdasarkan catatan Alkitab dan renungan gerejawi, motivasi utama mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada banyak orang yang mengikut Yesus Kristus, mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus Kristus dengan ingin disembuhkan dari penyakit saudara, ingin disembuhkan dari sakit penyakit. Ya, orang sakit dan keluarga mereka mengikuti Yesus untuk mendapatkan kesembuhan dan mujizat. Lalu apakah mereka percaya Yesus? Karena hanya mereka butuhkan kesembuhan daripada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mencari makanan dan berkat secara fisik. Ada banyak orang mengikuti Yesus Kristus karena baru saja diberikan makan, mengadakan mujizat. Mereka ingin kenyang dan lain sebagainya. Ini kan motivasi orang pada zaman Yesus. Ya, selain itu, motivasi mereka ikut-ikutan orang banyak karena mereka melihat ada banyak orang yang mengikuti Yesus Kristus, lalu mereka tertarik melihat kerumunan besar, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ingin melihat mujizat atau pertunjukan. Ya, ada banyak orang yang mau mengikuti Yesus, mau berbondong-bondong datang kepada Yesus pada saat ia mengajar sekitar 3,5 tahun. Banyak orang yang ingin melihat mujizat. Mereka melihat pertunjukan yang dimana yang dilakukan Yesus, padahal mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, tertarik pada spektakuler mujizat penyembuhan yang seru, yang membuat mereka kehebohan. Dan teman-teman, memang ada banyak orang yang memiliki motivasi tersendiri ketika mereka mengikuti Yesus. Nah, itulah sebabnya Yesus mengoreksi motivasi mereka di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26. Apa kata Yesus di sana? Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi Yesus tahu apa
motivasi orang-orang ini ketika mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus Kristus. Ya, Yesus tahu. Karena apa? Karena Yesus Maha tahu. Ya. Pertanyaan, mengapa Yesus tidak menegur langsung mereka? Kenapa? Nah, itulah sebabnya di dalam Yohanes 6 ayat 26 ini, Yesus secara terang-terangan memberitahukan bahwa orang-orang yang mengikut Dia tidak semuanya memberikan hati untuk percaya kepada Yesus. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Itu kan motivasi duniawi, motivasi fisik, ya. Mereka mau cari makan berkat, ya. Itu sebabnya mereka berbondong-bondong. Nah, teman-teman, di dalam kejadian yang kita lihat tadi dalam video tersebut, ada seorang non-Kristen. Mereka datang ke dalam gereja, mereka mau disembuhkan, mereka mau kesembuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka percaya kepada Yesus Kristus? Itu saya tidak bisa menjustifikasi terkait dengan ini. Tetapi kiranya dengan apa yang dia alami ketika ia mengalami kesembuhan, bukan hanya karena ia mau cari mujizat, tetapi justru kita mau supaya orang-orang ini betul-betul mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Motivasi yang benar dalam mengikuti Yesus adalah hidup seperti Yesus. Mengapa? Karena Dialah jalan kebenaran dan hidup yang mengantar kita kepada Sang Pemilik hidup, yaitu kepada Bapa. Jadi saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar dan kirim komentar saudara, komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.